Assalamualaikum everyone. Hi. Good morning. How are you? I hope all of you are fine. Okay, today is Tuesday. Hari ini hari Selasa dan setiap hari Selasa kita akan belajar tentang maths. Nah, maths sekarang sudah memasuki unit 5. And the title is, judulnya adalah multiplication. Multiplication artinya adalah perkalian. Nah, perkalian ini sebenarnya sudah kalian pelajari saat di buku tema 2A. Ya, jadi ini semacam pengulangan. Kalau kalian tidak ada kesulitan saat di pelajaran tema 2A tentang perkalian, insya Allah di Maths bab unit 5 ini pasti juga kalian tidak akan menemukan kendala. Ya, kita hanya ubah dari bahasa Indonesia sekarang memakai bahasa Inggris. Oke, ayo kita mulai. Multiplication. What is multiplication? Apa sih yang dimaksud dengan perkalian? Multiplication is repeated addition. Ya, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Maksudnya apa ya, Miss, penjumlahan berulang? Contohnya seperti ini. Nah, Miss punya buah ceri, ya. Kalau kamu perhatikan, di setiap buah ceri ini terpisah dua-dua ya. Di sini ada 2 buah ceri, di sini ada 2 buah ceri, dan di sini juga ada 2 buah ceri. Nah, jika kita mau menjumlahkan ke semuanya, maka kita bisa tulis sebagai 2 ditambah 2 ditambah 2, yang mana hasilnya adalah 6. Nah, kalau kamu perhatikan di penjumlahan ini, kita lihat angka 2 diulang-ulang terus. Ya, kita melihat ada pengulangan pada angka 2. Pengulangannya sampai 1, 2, 3 kali. Nah, pengulangan inilah yang kita sebut sebagai repeated addition atau penjumlahan yang berulang. Ya. Selanjutnya. Oke. Pada pembelajaran multiplication di maths kali ini, Miss Winda akan membagi menjadi 2, yaitu bagaimana cara membuat perkalian berdasarkan gambar, ya, based on picture. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat perkalian berdasarkan gambar, based on picture, oke? Nah, ini adalah gambar cerian tadi, di mana penjumlahannya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Sekarang kita akan mengubah dari gambar ceri ini, kita akan ubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kamu harus menghitung dulu jumlah kelompoknya. Ingat ya, jumlah kelompoknya. Ada berapa kelompok sih pada gambar ceri ini? Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 kelompok. So, we have to write 3 or 3. Ya, kita tulis dulu 3 karena ada 3 kelompok. Dan ya, simbol perkalian dibaca times. Selanjutnya, setelah itu kita hitung ada berapa banyak buah ceri dalam satu kelompok. Nih, dalam satu kelompok ini ada berapa banyak buah ceri? Kalau kita lihat, kita hitung di sini ada 1, 2, ada 2 buah ceri. Jadi kita tulis angka 2, ya. So, kita sudah dapatkan bentuk perkaliannya, yaitu 3 dikali 2. 3 adalah jumlah kelompoknya, dan 2 adalah jumlah buah ceri dalam satu kelompok. Jadi, 3 dikali 2 sama dengan 6, or in English, 3 times 2 equals 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, ini dibacanya times. Ini sama dengan equals. Oke, contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya adalah, nah, kita sekarang punya gambar bunga. Kalau kita tulis untuk penjumlahan berulang pada gambar bunga ini adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 bunga ya, 1, 2, 3. Jadi penjumlahan berulangnya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3.
Dan hasil semuanya, jumlah seluruh bunga adalah 12. So, 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 12. Nah, sekarang, bagaimana kalau kita mau mengubah dari gambar ini, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Ya, sama seperti tadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa banyak kelompok bunga. Ya, ingat kelompoknya. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. So, we're gonna write 4. Karena ada 4 kelompok, kita tulis angka 4. Oke, selanjutnya jangan lupa put the multiplication symbol. Simbol perkaliannya kita tulis. Nah, selanjutnya kita hitung berapa banyak bunga dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok ini ada 1, 2, 3, ada 3 bunga. Jadi kita tulis 3. Oke, dan hasilnya 12. 4 times 3 equals 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, itu adalah cara untuk menulis perkalian berdasarkan gambar. Jadi, ingat yang pertama kamu hitung dulu kelompoknya ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi, untuk suku pertama adalah jumlah kelompoknya. Dan untuk suku kedua adalah berapa banyak dalam satu kelompok. 1, 2, 3. Ada 3. Oke. Next. Nah, kalau tadi kita membuat perkalian berdasarkan gambar, sekarang kita membuat perkalian berdasarkan kalimat penjumlahannya. Contohnya, ini sudah punya 8 dikali 8 sama dengan 16. Ini namanya adalah addition sentence atau kalimat penjumlahan, ya, bentuk penjumlahan. Ya, bentuk penjumlahan ini, dari bentuk penjumlahan ini kita mau ubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Caranya mirip seperti pada gambar tadi. Kalau gambar tadi kan kita hitung untuk suku pertama, untuk angka yang di depan, ya, kita hitung jumlah kelompoknya. Nah, karena sekarang tidak ada gambar, yang kita hitung adalah ada berapa banyak sih angka yang diulang. Ya, kalau kita lihat di sini yang angka berwarna merah adalah angka 8. Nah, kita hitung ada angka 8 ini berapa kali ya dia diulang. 1, 2, dia 2 kali diulang. Berarti untuk suku pertamanya kita tulis angka 2, angka 2. Oke. Next, jangan lupa the multiplication symbol. Selanjutnya, untuk suku kedua yang di belakang ini, nah ini lebih mudah karena kita hanya tinggal menyalin saja. Ini angka 8, berarti di suku kedua adalah angka 8. Nah, hasilnya sama 16. 2 times 8 equals 16. Ya, 2 dikali 8 sama dengan 16. Ya, jadi itu perbedaan sedikit antara dari gambar dan bentuk penjumlahan. Kalau dari gambar kita hitung kelompoknya, kalau untuk penjumlahan hitung angkanya diulang berapa kali ya. Untuk angka yang di depan ini kita lihat angkanya diulang berapa kali. Oke, dan untuk angka yang di belakang hanya menyalin saja dari angka yang diulang-ulang terus. Selanjutnya, another example. 5 plus 5 plus 5 equals 15. 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Ya, kita akan ubah ini menjadi bentuk perkalian. Caranya sama seperti tadi. Di sini yang berwarna merah adalah angka 5 dan angka 5-nya diulang beberapa kali. Nah, kita harus menghitung berapa kali ya angka 5 ini diulang ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oh, berarti angka 5 ini diulang sebanyak 3 kali. So, we're gonna write 3. Ya, kita tulis angka 3 dikali. Nah, kita untuk suku kedua atau angka yang di belakang ini, kita tinggal salin saja dari angkanya. Karena ini adalah angka 5, jadi kita tulis 5. Ya, angka 5. 3 times 5 equals 15. 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke, itu caranya. Nah, summary atau rangkumannya, jadi pada pembelajaran maths kali ini kita belajar tentang membuat
kalimat perkalian, membuat multiplication, yaitu kita ubah yang pertama berdasarkan picture, berdasarkan gambar, dan yang kedua adalah additional sentence atau berdasarkan penjumlahan. Untuk berdasarkan picture, nah contohnya ada buah semangka. Ya, caranya adalah kita harus hitung dulu berapa banyak kelompoknya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Jadi kita tulis 2 karena ada 2 kelompok. Selanjutnya kita hitung dalam satu kelompok ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, dalam satu kelompok ada 4 buah semangka. Jadi kita tulis 4. 2 times 4 equals 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. Itu untuk berdasarkan gambar. Sekarang berdasarkan penjumlahan yaitu 7 plus 7 plus 7 equals 21. 7 tambah 7 ditambah 7 sama dengan 21. Caranya kita hitung dulu ada berapa banyak sih angka 7-nya. Angka 7-nya diulang berapa kali ya? 1, 2, 3. Diulang sebanyak 3 kali. Jadi kita tulis 3. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal salin saja karena ini angka 7. Berarti kita tulis 7. 7. 3 times 7 equals 29. I'm sorry, 21. 3 times 7 equals 21. Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss untuk Maths Unit 5 ini tentang multiplication. Semoga video ini dapat membantu kamu untuk memahami lebih jauh dan bagaimana cara membuat perkalian. Oke, thank you so much for watching and listening. Don't forget to do your task, and Miss Winda is signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, have a nice day.